Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nabi wa bilumi fit darajni amin. Wa ikhtilaf fi sanatin aw matni mutaribun inda uhailil fani. Nantinya hadis yang di sana terjadi nilai perbedaan pada sanad ataupun matanya disebut dengan hadis mutarib menurut para ahli mustalahul hadis. Jadi hadis yang di sana ada nilai ikhtilaf pada silsilah pada silsilah sanadnya, ya, pada mata rantai sanadnya. Sebagaimana hal itu yang umum terjadi, umpama satu versi dia mutasil, di versi lain dia mursal. Atau isbati rawin atau hadfi, jadi ada ziyadah rawi, dan yang di versi yang lain rawinya ternyata enggak ada nilai ziyadah tersebut. Nah, itu masuk dalam kategori hadis mutarib yang ikhtilaf sanad. Ataupun ikhtilaf matan. Satunya bilang yadribu, satunya bilang yudrobu umpama. Satunya bilangnya yaktulu, satunya bilang qatilu. Nah. Atau dua-duanya mata rantainya pada sanad itu terdapat perbedaan, kemudian yang lainnya lagi juga pada konten matan hadisnya. Nah, ini juga namanya hadis mutarib. Jadi bisa satu sisi sanad atau matan ataupun juga. Nah, nanti mutarib ini bisa disebabkan dari satu orang rawi. Jadi katakan satu orang rawi memiliki dua versi silsilah sanad. Atau satu rawi memiliki dua macam hadis yang mirip, tapi ternyata di sana ada perbedaan pada kontennya. Satunya umpama menyatakan ja'a Umar, satunya ja'a Amr. Jadi satu orang rawi di suatu masa meriwayatkan dengan konsep yang berbeda di masa yang lain. Yang nilai perbedaan ini tidak memungkinkan untuk al-jam'u, nggak memungkinkan untuk diaplikasikan keduanya. Ya. Karena nilainya yang bertolak belakang itu. Nah, kalau nanti memungkinkan untuk mengumpulkan keduanya, maka harus dikumpulkan. Atau tidak memungkinkan untuk dan juga tidak memungkinkan untuk tarjih dengan hafalan banyaknya, dengan hafalan atau banyaknya rawi atau unsur-unsur yang lain yang bisa mengunggulkan salah satu versi hadis. Wa illa ta'ayyana ar-rajih. Kalau nanti ternyata di sana memungkinkan untuk mentarjih salah satunya, maka nanti pasti yang akan bisa diaplikasikan adalah yang rajih. Khobar yang semacam ini adalah disebut dengan hadis mutarib menurut para ahli hadis. Ya, masyhur atau familiar dengan nama mutarib. Contohnya sebagaimana dalam sanad dalam hadis, ya, Saibatni Hud wa akhwatuha. Fa inau ikhtilafa fihi Abu Ishaq. Ya, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Ada perbedaan sanad pada saat jalur yang bertemu dengan Abu Ishaq. Abu Ishaq ini ada yang mengatakan dari Ikrimah, ada yang mengatakan dari Barok, ada yang mengatakan dari Ahwas dan yang lain-lain. Itu contoh yang terdapat dalam sanad. Kemudian contoh yang terdapat dalam matan hadis Fatimah binti Qais. Manakala Nabi dipertanyai tentang zakat. Inna fil mali hakon siwa zakah. Dalam harta benda itu ada hak selain zakat.
Ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah binti Qais. Riwayat yang dimiliki oleh Ibnu Majah versinya adalah laisa fil mali hakun siwa zakah. Dalam harta benda terdapat hak yang harus ditunaikan selain zakat. Ini sudah cukup jelas ya nilai perbedaannya. Tapi memang dua versi ini tidak bisa untuk dijamukan. Jadi konsep jamunya ini tidak digunakan sebagai media sanggahan di sini. Karena yang awal umpama diarahkan kepada nilai sunnah, sedangkan yang kedua diarahkan pada nilai wajib. Laisa min da'bil muhasilin, karena ini bukan tugas dari para ahli mustalahul hadis ya. Menjamukan atau menitik apa namanya? Menggabungkan dua hadis itu dalam satu konsep ya, atau mengkompromikan lah, itu tugas dari para usuliyin. Hukum hadis mutarib ini adalah dhaif karena menunjukkan bahwasannya rawinya tidak dhobit. Para rawinya, andaikan satu orang atau lebih itu tidak menghafalnya dengan baik ya. Jadi hadis semacam ini mutarib itu dijauhi. Ya. Idza kana fi ismi rajulin wa abihi wa kana thiqah fa huwa ghairu dhaif. Tapi kalau umpama nilai perbedaan atau nilai ikhtilaf itu pada nama seorang rawi, ya pada nama seorang rawi dan ayahnya, namun ternyata rawi tersebut tetaplah thiqah, maka itu nilai tidak dhaif. Satunya dari Amr, satunya dari Umar. Yang mereka semua itu sama-sama orang thiqah. Ya nggak masalah, tidak dhaif nilainya. Berikutnya adalah hadis mudraj. Hadis mudraj. Wal mudrajatu fil hadisi ma'atat min ba'di al-fadhi rawati tasolat. Hadis mudraj adalah hadis yang di sana adalah lafaz yang disambungkan pada matanya oleh sang rawi. Jadi disisipkan. Mudraj jamak dari mudrajun. Yang para ulama hadis menjadikannya bagian yang menjadikan bagian dari macam-macam hadis, melihat di sana ada lafaz yang dimasukkan dalam konten hadisnya. Idraj itu secara logoh artinya idkhal. Secara istilah ya ada dua konsep, sisipan dalam sanad dan sisipan dalam matan hadisnya. Ya. Untuk sisipan dalam sanad itu sudah disebutkan dalam mutawalat. Sedangkan kalau sisipan dalam konten ya, yakni hadis mudraj adalah terdapat lafaz-lafaz yang diimbuhkan oleh para rawi. Ya, baik nanti diletakkan di depan atau belakang. Wal aslu ma'atat min al-fadhi ba'di ruwah sawaun kanal ba'du sahabian aw ghairuhu. Wa kana kalamu li nafsi aw li ghairihi. Ya. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Hadis mudraj ini sepertinya sudah ya. Makanya saya rasa kok loh. Ini sepertinya sudah pernah saya bahas. Sudah Ustaz. Oh iya. Sekarang udah hadis mungkar Ustaz. Oh alah. Tadi antum sudah bilang ya kalau udah dibahas ya? Atau belum? Enggak Ustaz. Takutnya nanti mengganggu. Ya saya malah sudah ngejelasinnya sudah kalau gitu. Murojaah aja. Oh ya udah. Ya karena mungkin nanti bisa jadi malam ini kita selesai atau besok malam. Nanti sisa pertemuannya kita buat murojaah saja. Iya Ustaz. Antum setiap malam jam 8 itu bisa? Kalau waktunya anak Ustaz bisa, cuma kan kemarin sering keluar-keluar itu kalau jaringannya jelek Ustaz. Ya. Suara nggak kedengaran. Iya. Maksud saya itu kan yang request jam 9, yang request
di hari-hari tertentu itu kan juga nyatanya nggak pernah hadir kan. Ya ikut yang bisa hadir aja setiap hari gitu loh maksud saya. Enggak, ya videonya aja yang Ustaz saya lihat. Karena kalau videonya kan bisa bisa dikembalikan kalau jelek lagi jaringan. Oh iya iya. Antum maksudnya setiap hari itu jam 8 bisa ngaji, jam 9 wita lah bisa berarti. Iya Ustaz, karena soalnya kan nggak ada kerjaan juga sih kalau hari-hari. Oh iya iya. Ya kan belum menikah, kok sudah menikah ada kerjaan lah. Masih Ustaz masih muda. Loh, kau Anda pikir saya sudah tua? Ang- enggak lah Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Kalau rezekinya nikah muda kan nggak apa-apa. Mungkin rencana antum nikah usia sekian, tapi kalau rencana Allah lain kan antum bisa nikah muda. Iya Ustaz. Antum orang ini orang Bugis. Iya Ustaz, orang Makassar. Uang panek dong. Ya. Semoga diberi kemudahan ya. Amin, amin. Ya kalau mau cari yang murah meriah yang menikah dengan orang Jawa saja. Cari yang lokal Ustaz. Iya. Antum cari yang bayar uang panik ya harus yang muda. Hadis mungkar wal mungkarul fardu bi rawin goda tak diluhu layah milut tafaruda. Hadis mungkar ada pengertiannya adalah hadis yang di sana terdapat satu orang rawi ya yang dia itu ketika dikaji profilnya ya, ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis. Ketika dikaji profilnya, ternyata dia ini bukan termasuk sosok orang yang dianggap layak untuk meriwayatkan hadis. Dalam artian apa? Profilnya buruk atau bisa dibilang dia itu tidak sikoh, ya tidak sikoh, tidak bisa dianggap sebagai seseorang yang layak meriwayatkan hadis. Jadi kajian profilnya menyatakan dia itu adalah sosok yang tidak layak meriwayatkan hadis. Nah, yahmilu tafaruda. Jadi dia kalau sendirian itu nggak bisa dianggap sah meriwayatkan hadis. Karena dia tidak mencapai derajat adil dan dobet menguasai konten hadisnya. Ya. Contohnya hadis dari Abi Zakir, dari An-Nasai dan Ibnu Majah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, secara marfu. Kulul balha bitamri. Fa inna adama idza kalau ghadiba syaitanu. Wa qala Asy ibnu Adam hatta akala jadida bil khalqi. Fa inna Aba Zakir ini bukan tipe-tipe orang yang memenuhi kriteria sebagai perawi hadis. Nah, maka hadisnya disebut hadis munkar. Dalam versi kitab-kitab lain, hadis munkar itu didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Jadi kan kalau hadis syadz itu diriwayatkan oleh orang thiqah yang menyalahi orang thiqah yang lain. Hadis munkar, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif. Ya. Yang akan berlawanan dengan orang yang thiqah. Jadi lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Ya. Bahwa makholafa fi arojih man huwa dhaif. Jadi ma'ruf ini adalah riwayat yang unggul, yang berbeda kontennya dengan orang yang lemah. Jadi kalau mungkar itu kan yang melawan orang thiqah, kalau ma'ruf itu yang lawannya lemah. Jadi yang harus dijadikan pegangan, mungkar dan syadz itu sama-sama ada nilai mukhalafahnya. Sama-sama menyalahi konten hadis yang lain. Yang membedakan mungkar itu dari riwayat yang dhaif atau mastur, sedangkan syadz itu dari hadis dari riwayat seorang yang sikoh ataupun terpercaya. Berikutnya ada hadis matruk. Matrukuhu mawahidun bihin farod. Jadi hadis matruk itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Dan dialah satu-satunya yang meriwayatkan hadis tersebut.
kondisinya, kasusnya, ternyata para ahli hadis menilai si perawi ini lemah. Karena kenapa? Dia dicurigai telah melakukan kebohongan. Ya, dia dicurigai telah melakukan kebohongan. Jadi kasus dari hadis matruk ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dicurigai pembohong. Ya. Atau dia memang sudah familiar sebagai tukang bohong, tapi tidak dalam konten hadis. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis, ini dianggap tidak baik-baik saja. Masalahnya dia raja bohong gitu loh, ya. Betul, dia raja bohong bukan dalam hadis. Tapi kan nggak ada jaminan dia tidak bohong dalam hadis, kan begitu. Itu hadis matruk. Bahwa karot konsep hadis matruk ini sebagaimana hadis mardud, ya. Nah, ini hadis yang memang sebagaimana hadis maudhu, hadis karangan, termasuk golongan-golongan hadis-hadis yang dhaif, ya. Contohnya hadis Amr bin Syamir an Jabir anil Haris al-A'war an Ali radhiyallahu an. Qala Nasai wa Daruqutni wa ghairuhuma. Amr bin Syamir ini matrukul hadis, ya. Orang yang ditinggalkan hadisnya. Berikutnya hadis maudhu, ya. Wal kadzibul mukhtalaqul mausnu'u 'ala nabiyyi fadzalikal maudhu. Hadis maudhu adalah sebuah kebohongan, hadis yang bohong yang mengatasnamakan Nabi, yang dibuat-buat secara sengaja, ya, dengan mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adanya hadis yang mengatasnamakan Nabi ini namanya adalah maudhu. Ya. Jadi dikatakan berbohong atas nama Nabi itu mengacu umumnya. Karena kadangkala ada juga praktik berbohong atas nama sahabat dan tabi'in. Jadi sebenarnya skalanya tidak harus kepada Nabi. Bisa kepada tabi'in ataupun sahabat dia melakukan kebohongan. Ya. Hadis maudhu ini, ya, termasuk rumpun dari hadis-hadis dhaif dan mardud. Ya. Loh, kalau itu memang sebuah kebohongan, kenapa dibilang hadis? Hadis itu kan ucapan, perilaku, dan penetapan dari Nabi. Dijelaskan di sini. Kenapa kok maudhu ini dimasuk golongan hari hadis? Ya, karena mengacu kepada persepsi dari si penuturnya. Ya, karena seolah-olah di sini adalah melihat dari apa yang diucapkan oleh si penuturnya. Ya, meskipun sebenarnya di situ adalah kita tahu itu palsu, tapi kita masukkan dalam rumpun hadis mengacu daripada si penuturnya. Kasus maudhu ini bisa kita dapati dengan beberapa poin. Pengakuan dari si pengucapnya, ya, pengakuan dari si pengucapnya. Kemudian warokatu al-fadhihi, ya, lemahnya lafadz-lafadznya. Jadi lafadz-lafadznya ini sudah masuk akal. Ya. Karena lafadz dari Nabi itu, ya, adalah lafadz yang indah, yang bercahaya dan juga bersastra. Motif-motif melakukan pemalsuan hadis, umpama karena dia tidak beragama, sebagaimana orang zindik. Ya. Dikatakan orang-orang zindik itu memasukkan sebanyak 14.000 hadis. Gila, banyak benar ya. Orang-orang zindik itu memasukkan 14.000 hadis. Kemudian motif memasukkan hadis untuk menolong mazhabnya, ya, mengikuti nafsu dari para pemimpin, atau karena dia terlalu bodoh menganggap itu berpahala. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwasanya dikatakan kepada Abu Ismah yang dijuluki dengan Al-Jami, ya,
Ai likulli syai'in illa sidqa. Orang yang mengumpulkan segala hal kecuali kejujuran. Min aina laka, kamu dapat dari mana? An Ikrina an Ibni Abbas sifa'adul Qur'an surah-surah mengenai masing-masing keutamaan dari Al-Qur'an, surat per suratnya. Walaisa inda ashabi Ikrimah hadza, padahal murid-murid dari Ikrimah enggak punya ini. Jawaban dari Abi Isma apa? Ra'aitun nas qad aradu anil Al-Qur'an, anil Qur'an. Aku melihat manusia itu sudah enggak tertarik lagi dengan Al-Qur'an, sudah berpaling. Wastaghalu bi fikhi Abi Hanifah. Ya. Dan mereka itu terlalu sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah. Wa maghazi Ibnu Ishaq, dan memerangi Ibnu Ishaq. Fawadatuha hisbatan. Nah, saya mengarang hadis itu karena murni mencari pahala supaya orang-orang mau mengaji Al-Qur'an lagi. Hukumnya haram meriwayatkannya, mengamalkannya juga. Ya. Kecuali nanti saat meriwayatkan diberikan keterangan bahwasanya hadis ini hadis maudhu. Saat meriwayatkan hadis tersebut berkata, hadza batil. Hadis ini adalah hadis yang batil. Nggak apa-apa diriwayatkan supaya apa? Orang itu tidak mendapatkan keburukan dari hadis palsu ini. Ya, waqat atat skal jauharil maknuni. Ya, Nadzom Baikuniyah ini sebagaimana mutiara yang tersimpan, ya, karena mengandung nilai keindahan. Nadzom Baikuni, ya. Jadi Baikuni ini julukan dari pengarangnya, namanya Umar bin Muhammad bin Futuh ad-Dimishki dari Damaskus Asy-Syafi'i, meninggal tahun 1080, masih baru lah ya. Kan 1444 ya, masih sekitar 300 tahun yang lalu, masih muda, belum terlalu jauh. Fauqa salisi nabi arba'in atat abiyatuha tsumma bi khairin khutimat. Baitnya berjumlah 34 ya. Semoga berakhir dengan kebaikan. Fana sallallahu ta'ala husnariya sahal istiqomah wa hidayah wa ayudrijana wa nazimaha tataliwa'i man kamalau khulqon wa khuluqa. Sudah hatam ya. Kita besok mulai murajaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, mungkin kita nanti masuk di hari Jumat untuk murojaah dari awal lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.